Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita hari ini. Kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Nailur Raja, syarah dari Safinah An-Najah, masuk kepada fardul wudu yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu dari kepala. Silakan dibaca. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala, ar-rabi'u mashu ra'si. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, ar-ra'su ismun lima ra'sun wa ala wa huwa huna ma'rufun. Ismun lima ra'asa. Ra'asa itu fi'il. Ya. Ra'asa itu fi'il. Ismun lima ra'asa wa ala wa huwa ala itu juga fi'il ya. Terus lanjut. Wa huwa huna ma'rufun. Wal muradu bil mashi wusulul balali. Al ma'na anna rabi'a min furudil wudu'i wusulul balali walau bi ghairi fi'lin fa'ilin bimashin aw ghuslin aw ghairihima ila syai'in min basharati ra'si aw sya'rihi bi syarti an la yakruja an haddihi idza madda min jihati nuzulihi falau balla yadahu wa wada'aha ala khirfatin ala ra'sihi. Khirqah, bukan khirpah. Khirqah. Khirfah. Di antum huruf fa, bukan huruf Iya. qa. Huruf fa. Oh, terus. Ala khirqatin ala ra'sihi fawasala al-balalu ila ra'si ajza'ahu. Qala Ibnu Hajarin wa in lam yaqsidi ra'sa wa qala Ar-Ramli la budda min qasdihi. Baik. Faqala asy-syarih ar-rabi'u mashu syai'in minar ra's. Yang keempat, fardu dari wudu adalah mengusap. Ibarah masah dengan ghusl telah saya terangkan pekan lalu ya. Jadi ungkapan penulis kitab Safinah mengusap dengan membasuh, pembahasannya pekan lalu, yang punya konsekuensi hukum ya. Artinya bagian-bagian yang wajib dibasuh tidak boleh diusap. Sebaliknya bagian yang diusap boleh dibasuh. Ya. Namun ini akan terjatuh ke dalam hal yang gulu, melampaui batas. Ya, pekan lalu saya telah terangkan. Bagian yang dibasuh, misal wajah, tangan sampai siku, kaki sampai tumit, itu tidak boleh diusap, tapi dibasuh. Yang artinya kalau dalam bahasa kita tidak lepek. Kalau bagian wajah hanya diusap karena irit air, karena saya pernah melihat tutorial di video YouTube oleh salah seorang ustadz berwudu dengan air aqua gelas, yang bahkan air aqua gelas itu nggak habis beliau gunakan untuk berwudu. Nah, ternyata bagian yang wajib digosel, dibasuh, hanya diusap.
Bahkan ada yang tutorial pakai lebih ini lagi, lebih dahsyat lagi, pakai spray. Nah, ini kalau dalam fikih madhab Hanbali dan Syafi'i itu tidak sah wudunya. Karena tidak gosel, namun itu hanya masah. Ini perlu diperhatikan ya, buat teman-teman. Saya pernah melihat itu tutorial berwudu dengan menggunakan air aqua gelas. Bahkan air aqua gelas itu udah habis. Allah musta'an. Itu. Baik, barakallahu fikum, perhatikan sini. Nah, mengusap sesuatu bagian dari ar-ra's. Ya. Apa itu ar-ra'sun? Ya, kalau dalam bahasa kita kan kepala. Nah, kalau dia secara bahasa ismun. Ya, dia adalah ismun ya, lima ra'asa wa'ala. Ya. Dia adalah ismun, nama dari sesuatu hal yang ra'asa. Ya. Dari sesuatu hal yang ra'asa wa'ala. Ra'asa wa'ala itu maknanya hampir sama. Yang tinggi. Makanya kepala disebut ra'sun karena dia berada di bagian tertinggi dari tubuh. Nah, wahwa huna ma'rufun. Dan maknanya di sini ma'ruf, itu kepala kita. Wal murad bil masah usulul balal. Ya. Karena dan sedangkan yang dimaksud dengan masah usulul balal. Artinya ya mengusapnya itu sampai basah. Ya, sampai basah. Nah, beliau mengatakan di sini syai' sesuatu dari kepala. Nah, ini penting ini. Ya, mengusap sesuatu dari kepala. Artinya tidak dipersyaratkan tentang wajib berwudu mengusap seluruh kepala. Kalau masalah mengusap dari seluruh kepala itu bagian dari sunnah wudu. Kita berbicara tentang wajib wudu. Artinya apakah sah seseorang wudu dengan mengusap sebagian kepalanya saja atau tidak? Ini yang dibahas. Adapun mengusap seluruh kepala itu nanti pembahasannya di sunnah wudu. Ya, jadi kita harus bisa mendudukan perkara mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan jangan sampai kita beranggapan yang sunnah kita kategorikan wajib. Ya, sehingga kita melihat orang yang berwudu hanya mengusap sedikit kepalanya, dia buka pecinya bagian atas, diusap sedikit, lantas kemudian kita hukumi wudunya tidak sah. Nah, yang keliru adalah pada sosok atau pada diri kita, dari pihak kita. Ya, berarti kita belum paham mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan ini banyak ini sekali terjadi penghakiman terhadap amaliyah yang ada di masyarakat. Ya, karena kita tahunya begini begitu, itu pun kita cuma tahunya juga penjelasan dari ustadz. Ustadznya pun mengkajinya pun juga bukan berdasarkan buku-buku fikih yang muktabar. Ya, nah ini akhirnya kita menghakimi amalia orang lain. Ini yang kita hindari dan inilah salah satu faedah dari belajar fikih mazhab. Agar ya kita kurang konflik kita, terminimalisir konflik kita dengan masyarakat dan kurang juga sikap menyalah-nyalahkan amalan orang lain tanpa ilmu. Ya, nah, ini penting sekali. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma'asra'an nas ayaibu ma ilma lahum bih." Betapa cepatnya orang-orang dia menyalahkan sesuatu hal yang dia nggak tahu. Nah, ini betapa cepat sekali orang-orang menyalahkan sesuatu hal yang dia nggak tahu. Ya, memang karakter manusia sifatnya begitu. Ya, al-insan adu ma yajhalu bih. Ya, seseorang itu adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Kalau dia nggak tahu, maka dia akan langsung menjadi musuhnya. Dalam artian langsung dia salah-salahkan. Ya, langsung dia katakan ini tidak benar, yang benar begini, yang benar begitu. Padahal dia tahunya cuma apa yang diketahui aja. Nah, orang yang seperti ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mengerti ilmu fikih, bahkan tidak mencium aroma fikih. Ya, Qatadah mengatakan sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di kitab beliau Jami' ya Al-Bayan fil Ilmi wa Fadlih. Ya, kata beliau, "Malam ya'rifil khilaf lam yashumma anfuhu al-fiqha." Lam yashamma anfuhu al-fiqha. Siapa yang tidak mengetahui khilaf pendapat para ulama, ya, maka hidungnya itu belum mencium aroma fikih. Jangankan tahu fikih, cium aroma fikih aja belum. Nah, ini ya, berat sekali bagi kita untuk
menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain yang ternyata amaliyah tersebut ternyata dibenarkan dalam ilmu fikih. Nah, ini pentingnya di sini. Baik, kata beliau, kita lanjut lagi di pembahasan ini. Wal makna anna rabi'a min furudil wudu, maknanya adalah yang keempat dari wajibnya wudu, ya, atau rukun. Namun di sini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, penulis kitab Safinah, mengungkapkannya dengan fardu, ya, bukan dengan rukun, walaupun maknanya sama, ya. Usulul balal walau bi ghairi fi'li fa'ilin bimashin au ghuslin au ghairihima, ya, yaitu sampainya basahnya air walaupun tanpa adanya perbuatan dari si pelaku, dari orang yang berwudu, ya, baik itu dengan diusap atau dengan digosel, dengan dibasuh atau yang selainnya. Ila syai'in minal basyaratir ra'si, ya, sampai basahnya tadi, basahnya air tadi kepada sesuatu dari kulit, dari basyarah, ya, kulit dari kepalanya dia, au sya'rihi, ya, atau rambutnya dia, ya, bisyarti, dengan syarat alla yakhruja an haddihi idza mudda min jihati nuzulihi. Nah, ini dengan syarat rambut tersebut tidak keluar, ya, dari kepala dia, dari batas kepala dia, jika dijulurkan, ya, dari arah turunnya. Nah, ini mudah sekali prakteknya. Baik. Jadi berapa rambut yang mesti kena? Pokoknya sebagian dari kepala, kan rambut bagian dari kepala. Ya, bahkan para ulama Syafi'iyah mengatakan walau ba'du sya'ri, walau ba'du sya'ratin. Ya, walaupun hanya sebagian, ya, sebagian dari rambut dia, ya, au qadra minal basyrah, ya, atau sehelai aja sekalipun, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup, karena yang dipersyaratkan adalah bagian dari kepala dia, apakah kulit kepalanya atau rambutnya. Nah, ini yang jadi acuan di situ, kulit kepalanya atau rambutnya. Jadi tidak mesti kulit kepala, boleh kulit kepala atau rambut. Karena yang dipahami di sini adalah syai' minar ra's, bagian dari kepala. Apa aja? Apakah kulitnya atau rambutnya. Nah, ini. Walau balla yadahu, ya, seandainya seseorang dia membasahi tangannya, wada'aha ala khirqatin ala ra'sih, kemudian diletakkan di atas kain yang ada di kepalanya, ya, fawassalal balal ila ra's, akhirnya karena dengan sebab basahnya kain yang ada di kepalanya tadi, basah juga kepala dia, ya, basah juga, ajza'ahu, itu sudah cukup. Ya, qala Ibnu Hajar mengatakan, ya, wa illam yaqsidir ra'sa wa qala ar-Ramli la budda min qasdihi. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami di sini, walaupun orang itu tidak bermaksud mengusap kepala, dia mengusapnya peci. Nah, ini sudah cukup. Yang penting dengan dia basahin pecinya tersebut basah, akhirnya membuat rambut dia juga jadi basah, itu sudah cukup. Nah, adapun kata Ar-Ramli, oh enggak, ya, la budda min qasdihi, mesti ada niat, tujuan untuk membasahi rambut dengan dia membasahi kain yang ada di atas kepala dia, ya. Misalkan seorang dia berwudu namun pecinya sulit dilepas, ya, maka dia basahi peci dia, sehingga dengan basahnya peci dia tadi basah juga, ya, bagian kepala dia, yaitu rambut dia. Nah, menurut perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, berarti ketika seseorang membasahi peci dia tadi, walaupun dia nggak ada niat atau nggak ada maksud untuk membasahi kepala, itu cukup. Nah, sedangkan menurut pendapat Ar-Ramli, oh enggak, mesti ada niat dia membasahi kepalanya. Terus bagaimana sikap kita? Al-khuruj minal khilaf aula. Nah, ini panduan dalam berpikir. Keluar dari perselisihan pendapat itu lebih bagus, lebih utama. Maka kalau kita dalam posisi demikian, maka kita niatkan untuk membasuh atau untuk mengusap, membasahi, ya, kulit kepala atau rambut tadi. Ketika kita hanya membasahi kain yang melekat di kepala kita, apakah peci, sorban,
ya, atau yang lainnya. Jadi di sini demikian ya, bisa dipahami sini ya. Baik. Al-khamis ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Nah, berikutnya yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai tumit. Nah, ini ya anggota tubuh yang terakhir. Ya, barakallahu fikum. Silakan dibaca yang lain tadi. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Qala asy-syarih rahimahullah taala al-ka'bani huma al-'azmani anna ita'ani inda mafsilisaki wal qadami. Al-ma'na anna al-khamisa min furudil wudu'i ghuslu rijlin ma'a ka'baiha wa syukukiha wa tajibu izalatu ma fi syukuki min sam'in wa nahwihi in lam yasil li ghauril lahami. Baik. Kata pensyarah di sini, penulis kitab Nailur Raja, yang kelima menjelaskan membasuh kedua kaki dengan ka'bain. Nanti kita akan bahas di sunnah-sunnahnya ya. Kita akan bahas dulu. Adapun sunnah-sunnahnya mendahulukan yang kanan 3 kali dan tata caranya itu nanti di belakangan. Ini kita bahas yang wajib-wajibnya dulu. Ini mengetahui perkara yang wajib dan sunnah itu penting dalam mazhab Syafi'i. Ya, bahkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah disyaratkan seorang berwudu itu sah apabila dia mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, jangan sampai dia klaim yang fardu, yang rukun wudu, wajib wudu itu dia klaim sebagai sunnah. Nah, itu bisa tidak sah wudu seseorang. Ini pentingnya nilai ma'rifat, ya. Pentingnya ilmu di fikih wudu ini. Dan juga kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah di sini ketika kita pada kondisi yang kita dituntut hanya mengerjakan yang wajib saja. Semisal apa? Semisal ketika iqomah sudah dikumandangkan. Atau bahkan sholat sudah ditegakkan. Yang kita bakal tahu, kita bakalan masbuk. Ya, maka ketika kita berwudu, ya, kita hanya mengamalkan yang wajib-wajibnya saja. Ya, jangan sampai iqomah sudah ditegakkan, kita berwudunya 3 kali. Ya, 3 kali ini. Ini cukup sekali aja. Ya, atau malah membuat hal-hal yang lama ya, karena tuntutan dalam sunnah. Padahal yang dituntut adalah kita bersegera bergabung dalam sholat berjamaah. Ya, di dalam kitab Nihayatuz Zain, ya, juga di dalam kitab Al-Iqna, Nihayatuz Zain karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, atau di dalam kitab Al-Iqna, Syarah Matan Abu Syuja oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, dijelaskan demikian. Dalam kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, ya, yaitu ketika iqomah sudah dikumandangkan, ya, atau bahkan sholat sudah ditegakkan, ya, itu kita cukup mengamalkan yang wajib-wajib saja. Ya, apalagi kepada kondisi di tempat wudhu umum, ya, semisal di tempat wudhu terminal, rest area, yang di situ mengantri orang-orang, ya, walaupun iqomah belum ditegakkan, namun mengantri, ya, kita cukup mengamalkan yang wajib-wajib saja. Dikhawatirkan kalau kita berlama-lama dengan mengamalkan yang sunnah, iqomah ditegakkan, kita mungkin bisa sholat berjamaah bareng imam. Namun orang-orang lain, karena kita lama, dia jadi terlambat. Atau dikhawatirkan air nanti malah habis, sehingga orang-orang tidak dapat berwudu dengan air. Ya, padahal kalau kita mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, ya, maka itu sudah mencukupi. Nah, ini pentingnya ini ya, mengetahui mana perkara yang wajib, ya, dan mana yang bukan wajib. Ini penting sekali nih di sini. Karena terlebih lagi ada orang yang nyala-nyalain, padahal sudah wajib, dibilang itu nggak benar. Ya, dia mengetahui yang benar itu sempurna sah wudu itu kalau dia mengamalkan yang sunnah. Nah, ini banyak teman-teman demikian ini. Ini karena dia belajar fikih, ya, tidak melalui metode yang benar, ya, namun belajar fikih dengan metode yang keliru. Nah, atau dikaji di buku-buku, dia membaca atau mempelajari buku-buku yang bukan di atas manhaj para ulama salaf dalam mengkaji fikih. Ya, barakallahu fiik. Nah, kata Syekh di sini,
ya, Al-Habib Umar bin Ahmad Asy-Syatiri, ya, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, al-ka'bani huma al-azman. Azmun itu artinya tulang. Ya. Berarti dua tumit berarti maknanya an-nati'ani. Dua tulang yang diletakkan inda mafsalis saqi wal qadam. Ya. Dua tulang, afwan, bukan diletakkan. An-nati'an yang dua tulang yang yang menonjol. Ya. Yang terdapat pada mafsalis saq, sendi betis, ya, dan kodam, telapak kaki. Kalau bahasa kita itu tumit, ya, tumit, ya. Nah, itu namanya ka'aban. Wal maknanya adalah, ya, annal khamisa min furudil wudu, yang kelima dari fardu wudu, kewajiban wudu, ghuslu kulli rijlin ma ka'baiha wa syukukiha, yaitu membasuh masih semua kaki, kedua kaki, ya, sampai kedua mata kaki dan syukuknya, belahannya. Wa tajibu izalatu ma fi syukuk, dan wajib menghilangkan kotoran atau suatu hal yang ada di belahan kaki. Ya, apakah itu min syam'in, lilin, ya, wa nahwihi, dan yang lainnya, illam yasil, ya, liquril laham, ya, jika tidak sampai ke dalam bagian daging. Ya, apakah itu noda cat yang menghalangi sampainya air wudhu ke bagian daging yang ada di kaki. Nah, dan ini penting, ya, sampai mata kaki. Dahulu di masa Nabi SAW ada orang berwudhu yang tidak sampai mata kaki. Maka Nabi SAW berteriak dengan keras. Ini termaktub dalam Sahih Bukhari. Wailul, ya, wailul minal ka'bi, wailul minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak sampai, yang tidak kena air, terancam dia dengan neraka. Ya, sampai demikian. Ya, maka ini penting sekali sampai ke kedua mata kaki. Ya, terus berikutnya lanjut. Wal mashu ala khuffain. Al mashu ala khuffaini wa yajuzu mashu syai'in min dhahiri a'la al khuffi badalan min ghusli rijlaini lil muqimi yauman wa lailatan walil musafiri thalathata ayyamin bilayaliha bi syarti an yulbasa ala taharatin kamilatin wa an yakuna qawiyan yumkinu mutaba'atal masyi bihi lil hajati wa an yakuna mani'an linufudil ma'i min al kharzi law subba alaihi wa an yakuna tahiran wa an yakuna satiran li mahallil ghusli min ghairi a'lahu amma minhu fala yushtaratu wa an la yahsula lila bisihi hadatun akbaru wa an la yadhhara syai'un min mahallil fardi wa an la tanhula al-ura wa in lam yadhhar syai'un min mahallil fardi. Baik, ini dulu, ya. Wal mashul khuffain, ya, dan berikutnya mengusap kedua sepatu. Nah, masalah khuf ini adalah permasalahan fikih. Namun Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di Aqidah At-Tahawiyah beliau memasukkan hal ini ke dalam bab akidah. Artinya mengusap kedua sepatu bagian atas, ya, itu adalah bagian fikih yang bisa masuk ke akidah karena orang-orang Syiah mengingkari fikih ini. Ya, orang-orang Syiah mengingkari fikih ini, yaitu mengusap kedua sepatu bagian atas. Nah, gimana sih maksudnya? Wa yajuz mashu syai'in min zahiri a'lal khuffi badalan min ghuslil rijlain. Artinya nanti kita ini boleh, ya, ketika kita pakai sepatu khusus yang sampai tumit, ya, kita boleh nggak buka sepatu kita, nggak ngusap seluruh, nggak membasuh seluruh kaki kita, cuman
sepatu kita nggak dilepas, cukup diusap bagian atas sepatu aja, ya, sepatu, dan tidak seluruh sepatu ya. Ya, yang khuf di sini nanti akan ada penjelasan itu. Tadi udah dibaca sebagiannya. Kata beliau, yajuz mashu syai'in min dhahiri a'la al-khuf badalan min ghuslir rijlain. Ya, diperkenankan mengusap sedikit atau sebagian dari bagian atas sepatu. Ya, badalan sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Nah, lil mukim yauman wa lailatan. Bagi orang yang mukim tidak safar, sehari semalam. Berlakunya itu sehari semalam. Artinya dalam sholat 5 waktu dia tidak mengusap atau tidak membasuh kedua kaki dia dengan air. Dia cukup mengusap kedua sepatunya aja. Bagian atasnya aja, kiri kanannya. Walil musafiri salasata ayyamin bilayaliha. Ya. Nah, adapun bagi musafir haknya dia boleh ya mengusap khuf saja, tidak perlu membasuh kedua kakinya itu selama 3 hari 3 malam. Bisyarti dengan syarat. Nah, syaratnya itu yaitu al-yul basa ya ala taharatin kamilatin. Sepatunya itu ketika dikenakan dalam keadaan suci. Suci yang sempurna. Tidak boleh ada noda-noda najis. Nah, asani yang kedua ayakuna qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi bihi lil hajati. Sepatu itu mesti sepatu yang kuat. Ya, yang yumkin yang mungkin memungkinkan dia mutaba'atul masyi bih. Ya, artinya digunakan untuk berjalan. Ya, lil hajah untuk sebuah keperluan dia. Nah, yang ketiga ayakuna mani'an linufudil ma' minal khazar ya minal kharaz walau subba alaih. Ya. Artinya sepatu tersebut dia bisa mencegah masuknya air dari lubang jahitan jika diguyurkan air di bagian atasnya. Yang keempat ayakuna tahiran. Sepatu itu dalam keadaan suci. Yang kelima ayakuna satiran lil mahallil ghasli min ghairi a'la. Itu sepatu tersebut khuf tadi itu menutup bagian yang wajib dibasuh kaki dia, menutup bagian kaki dia yang wajib dibasuh. Artinya nanti khufnya itu berarti mesti juga sampai kepada tumit dia, tingginya. Ya, tidak boleh sepatu-sepatu cats kayak gitu. Sepatu yang tinggi. Ya. Nah, yang dapat menutup bagian atasnya. Amma minhu fala yushtarat. Nah, baik. Adapun ya bagian atas tidak dipersyaratkan untuk tertutup. Jadi sepatu itu menutup bagian yang wajib dibasuh selain bagian dari atasnya. Nah, yang berikutnya keberapanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. As-sadis yang ke-6. Allah yahsula lilabisihi hadasun akbar. Ya. Orang yang mengenakan sepatu tadi itu tidak terkena hadas akbar. Ya, hadas besar. Nah. Kemudian ya, wa alla yadhharu syai'un min mahallil fard. Ya. Ya. Alla yadhharu syai'un min mahalli al-fard. Yang berikutnya ya, tidak nampak sedikit pun ya dari bagian yang termasuk wajib wudu. Artinya sepatunya tadi itu nggak boleh nampak tumitnya, nampak bagian tumit itu nggak boleh. Mesti tertutup oleh sepatu itu semua. Ya, mesti tertutup. Nggak boleh masih ada kelihatan gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya allatan hulla al-urah. Ya, urahnya itu, tali temalinya itu nggak lepas. Illam yazhar syai'un min mahallil fard. Walaupun bagian fardu ujungnya itu tidak terlihat. Ya. Kalau sepatunya itu punya tali, talinya itu nggak boleh lepas. Walaupun kalau talinya lepas, bagian yang wajib dibasuh kakinya ketika wudu dengan lepas talinya itu tidak terlihat.
Ya, jadi talinya itu nggak boleh lepas. Terus lanjut. Wabtida'ul muddati fi nihayatil hadati ba'da lubsi mutlaqan. Inda Ibni Hajarin wa qala Ramli min awalil hadati alladhi masya'anahu an yaqa'a bil ikhtiyari kan naumi wal lamsi wa min akhiril hadati alladhi man sya'anahu an yaqa'a bi ghairi ikhtiyari kal bauli. Nah, berikutnya wabtida'ul muddah. Ya, berarti dimulai berlakunya waktu seorang pakai khuf, dia nggak perlu membuka khufnya, ya, membuka sepatunya tadi. Masa berlakunya itu min nihayatil hadas, ya, itu dimulai dari ketika terakhir dia berhadas. Terakhir ketika dia berhadas, ba'dal lubsi mutlaqan. Ya, itu ketika dia terakhir berhadas, itu secara mutlak setelah sepatu itu dipakai. Ba'da labsi mutlaqan inda Ibnu Hajar. Itu menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Al-Imam Ar-Ramli, min awalil hadas alladhi min sya'nihi ay yaqa'a bil ikhtiyar kanaum wal lams. Ya. Sedangkan Ar-Ramli menyatakan kapan dimulai berlakunya pakai khuf itu yang nanti dihitung sehari semalam, ya, kalau dimulai pada zuhur itu misalkan, yaitu dimulai dari awal hadas, min awal hadas alladzi min sya'nihi, yang kalau hadas itu terjadi ayyaqa bil ikhtiyar, ya, jika hadas itu terjadi dengan ikhtiar dia, artinya dengan dia pilihan dia sendiri, dia mau hadas, ya, karena seperti tidur, ya, atau al-lamas, menyentuh lawan jenis, ya, yang membatalkan wudu. Wa min akhiril hadas, ya, wa min akhiril hadas alladzi min sya'nihi ayyaqa bi ghairil ikhtiyar kal baul. Atau jika hadas itu terjadi tanpa pilihan dia, seperti baul, buang air kecil, ya, dan semisalnya. Ini khilaf, ya, mengenai kapan waktu dimulainya memakai khuf, yang itu nanti akan berlaku sehari semalam bagi non musafir dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ya, lanjut lagi, tafadhol. As-sadis at-tartib. Nah, ini yang terakhir, ya, fardu dari wudu, tartib. Tartib arti berurutan. Ya, nggak boleh mengakhirkan sesuatu yang awalnya di depan, atau wajah atau tangan dulu baru wajah. Nah, ini nggak tertib, nggak sah wudunya. Silakan. Fadol. Baca tadi, siapa yang baca? At-tartibu watu kulli syai'in fi martabatihi. Wal ma'na anna sadisa min furudil wudu'i at-tartibu bi an yuqaddima an-niyata juz'in minal wajhi thumma yaghsila al-yadaini thumma yamsaha ar-ra'sa thumma yaghsila ar-rijlaini falau khalafa hadha tartiba lam yasiha wudu'uhu walau ghotosa fi ma'in walau qalilan nawiyan soha wudu'uhu wa illam yamkuth zamanan yasa'u at-tartibu al-haqiqiyu iktifaan bitaqdiri. Lanjut, sakatal muallifu. Wa sakata al-muallifu an sunanil wudu'i wa makruhatihi. Nah, berikutnya at-tartib. Tartib itu berurutan, ya. Ini penting sekali, ini juga. Ini yang ke-6, ya, atau yang terakhir dari fardul wudu, yaitu at-tartib.
Tartib itu wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Dia meletakkan ya segala sesuatu itu pada martabahnya. Sesuai dengan urutannya. Nah, ini penting sekali nih. Di urutannya itu kan firman Allah, bagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa idiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku. Wajah, tangan. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. 3. Yang usap. Ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua kaki kalian sampai siku, sampai tumit. Nah, ini. Jadi wajah, tangan, kepala, dan kaki. Nah, ini tartibnya. Wal makna anna sadisa min furudil wudu. Maknanya yang keenam dari furudul wudu, at-tartibu adalah tartib berurutan. Bi an yuqaddima an-niyata muqarinatan li ghusli awwali juz'in minal wajhi. Yaitu dengan seorang mendahulukan niat berbarengan ketika dia membasuh bagian, pertama kali dia membasuh bagian dari wajah. Apakah dia basuh bagian tengah wajah, kiri wajah, kanan wajah, atas wajah, bawah wajah. Pokoknya dia membasuh bagian wajah ketika pertama kali, ya dia niat itu. Ya, niat itu bukan berbarengan dengan mengusap kedua tangan, istinsyak, madmadoh, memasukkan air mulut ke hidung, tidak. Tapi ketika membasuh wajah. Nah, kemudian summa yaghsilul yadain. Ya, baru kemudian dia membasuh kedua tangan dia, summa yamsahu ar-ra'sa. Baru mengusap kedua mengusap kepala dia. Summa yaghsilu ar-rijlain. Nah, kemudian dia baru membasuh kedua kaki dia. Kalau khalafa hada at-tartiba lam yasihha wudu'uhu. Nah, seandainya dia menyelisihi urutan tertib ini, maka wudunya enggak sah. Nah, ini penting sekali. Wudunya enggak sah. Nah, itu demikian. Ya. Tartib juga berlaku itu ketika kita berada mungkin di dalam sungai. Di dalam sungai yang kita ini mungkin air permukaan sungai itu sampai ke dalam dada kita. Ya, artinya sudah mengenai tangan, kaki kita. Ya. Maka kita ketika berwudu di situ, ya di dalam sungai itu, ya udah kita tartib juga. Wajah, tangan, ya, kepala, kaki. Walaupun kaki sudah terkena air. Nah, itu. Ya, ini berlaku juga di situ. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini kata beliau di sini. Kata beliau di sini, perhatikan. Ya, seandainya orang membenamkan, lihat di sini kata beliau. Walau watasa bima'in walau qalilan nawiyan sahha wudu'uhu. Nah, kata beliau di sini, apabila seseorang dia watasa membenamkan dirinya di dalam air, walaupun air itu sedikit dan dia berniat wudu, maka sah wudunya. Ya, walaupun kata beliau di sini, wa illam yamkus zamanan, walaupun dia tidak berada di pembenaman air tersebut zamanan yasa'u at-tartiba al-haqiqi. Ya. Walaupun orang tersebut tidak tidak selama orang yang berwudu tadi dia tidak seperti waktunya tadi seperti orang yang berwudu secara normal, iktifaan bitakdir. Nah, ini sudah cukup dengan diasumsikan aja seperti itu. Ya, ini khilaf ya memang dalam mazhab. Ya, artinya sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan seandainya seorang membenamkan diri dia tadi, ya, walaupun cuma sebentar dan diniatkan untuk berwudu sah. Ya. Walaupun dia tidak berada di tempat yang dia benamkan diri di air tadi, ya, sesuai dengan durasi waktu yang kalau dia berwudu dengan wudu normal. Wa sakata al-mu'allifu an sunanil wudu wa makruhatihi. Nah, namun mu'allif Syekh Saleh bin Sumair Al-Hadrami, penulis kitab Safinah, ini tidak berkomentar tentang sunnah-sunnah wudu dan makruh wudu, namun akan disebutkan oleh pensyarah. Ya, oleh pensyarah mengenai sunnah-sunnah wudu dan makruh-makruh wudu. Ya, silakan. Masih ada waktu, nah? Ya, silakan. Qala Syarih rahimahullah taala sunanul wudu'i
Amma ya sunanuhu fakathiratun minha as-siwaku wa ghusl kaffaini ilal qu'aini wal madmadatu wal istinshaku wal jam'u bainahuma wa taqlitu wa masu jami'i ra'si wal udunaini was simakhaini wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini wal muwalatu wa tayamunu wa italatul ghirati wa tahjilu wa tarkul isti'anati. Baik. Sunnah wudu. Amma sunanuhu, sunan jamak dari sunnah. Adapun sunnah wudu ya fakathiratun. Maka banyak. Minha diantaranya sunnah wudu adalah as-siwak, ya, bersiwak. Yang kata Nabi SAW, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, ya, maka aku pasti perintahkan mereka, ya, bersiwak setiap kali berwudu. Nah, ini penting sekali ini. Siwak itu yang utama itu dari kayu arok, ya, dari kayu arok. Kalau tidak ada, pakai sikat gigi yang ada sekarang. Kalau tidak ada juga, pakai sesuatu yang bisa menyikat gigi kita, kain atau apalah. Kalau nggak ada juga, pakai tangan. Ya, nah ini bersiwak. Nah yang berikutnya sunnah wudu ghusl kuffain. Ya, yang berikutnya adalah membasuh kuffain, kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan ilal qu'ain, sampai ke ku'. Ku' itu pergelangan tangan. Ku' di sini ku' yang kalau seseorang mencuri, ya tentulah dia akan dihukum dengan dipotong tangannya. Yang dimaksud potong tangan adalah ku'-nya, yaitu pergelangannya. Wal madmadatu wal istinsyaq. Kemudian berkumur dan istinsyak. Ini sunnah wudu. Ini ada perbedaan dengan mazhab Hanbali. Nah, dalam mazhab Hanbali, berkumur, memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung, itu adalah wajib. Karena itu dikategorikan membasuh wajah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya wajah ialah yang nampak aja. Bukan yang di dalam-dalam, yang batin, namun lahiriahnya aja. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ya, memasukkan air ke dalam mata, ya, ke dalam mata itu enggak wajib. Antum basuh wajah, ya, kemudian masukin air ke dalam mata, itu enggak wajib. Bisa dipahami sini ya. Dan ini juga sebenarnya bantahan terhadap mazhab Hanbali yang mewajibkan berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut dan ke hidung karena dinilai adalah bagian dari wajah. Namun ini khilaf, ya, perbedaan pendapat yang biasa. Kemudian wal jam'u bainahuma, ya, dan menjamak di antara kedua. Artinya menggabungkan, ya, menggabungkan antara memasukkan air ke mulut dan ke hidung bareng. Bukan satu-satu. Bukan mulut dulu, baru hidung dulu. Tapi sunnahnya al-jama', digabungkan. Nah, ya. Dan khusus memasukkan air ke mulut dan ke hidung ini disunnahkan untuk mubalaghah. Ya, apa artinya? Bersungguh-sungguh. Ya, terutama masukkan air ke hidung. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyaq ila an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung, kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Nah, kalau berpuasa cukup sedikit aja. Nah ini. Baik. Yang berikutnya at-taslis. Sunnah berikutnya at-taslis. Ya. Ya, yaitu 3 kali dalam membasuh dan mengusap tadi, termasuk memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Nah, ini sunnah. Sunnah ini berlaku pada keadaan-keadaan yang tidak saya sebutkan tadi. Ketika, ya, iqamah sudah berkumandang, sholat sudah ditegakkan, atau dalam antrian yang panjang.
Nah, ini dalam keadaan normal kita disunahkan untuk berwudu mentaslis, ya, membasuhnya 3, membasuhnya 3. Nah, kemudian berikutnya mashu jami'ir ra'si. Nah, ini ya, mengusap seluruh kepala dalam mazhab Syafi'i, ya, yaitu dengan mengusap bagian depan sampai ke belakang tengkuk, balik lagi ke depan. Ya, balik lagi ke depan. Wa mashul udhunain, dan kemudian mengusap kedua telinga. Ya, mengusap kedua telinga dan apa namanya? Simakhain. Apa simakhain ini? Simak ini nih, apa namanya? Lubang telinganya. Yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian diputar. Ya, diputar. Ya. Balik. Nah, diputar itu agar dapat terusap seluruh bagian dalam dan luar telinga. Yang berikutnya takhlilu asabi'il yadain warijlain. Takhlil, apa namanya? Takhlil. Takhlil itu apa? Menyela-nyela jari jemari yang ada di kedua tangan dan di kedua kaki. Di sela-sela jarinya. Nah, kalau jari-jari kaki di selanya itu kita pakai kelingking kiri. Dimulai dari ruas kelingking kaki kanan menggunakan kelingking tangan kiri. Ya, kalau bisa dicontohkan gimana nih? Ini kaki kanan kita kelingking, ini misalkan nih kaki tangan kita nih, tangan saya. Ini kelingking kaki kanan, kita masukkan kelingking ke ruasnya sini antara kelingking dan jari manis kaki. Nah, kemudian dari kanan ke kiri terus berpindah ke ibu jari atau jempol kaki kanan, ruas-ruasnya dengan telunjuk kaki kanan, telunjuk kaki kiri. Pindah ke kaki kiri dengan masih menggunakan kelingking tangan kiri. Terus sampai ke kelingking kaki kiri. Ya. Kaki kiri, itu dia. Kemudian wal muwalatu. Ya. Dan terus menerus. Ya. Terus menerus. Artinya makruh, bahkan bisa batal kalau ternyata wudunya tersebut ditunda. Artinya belum selesai, dia tunda. Dia tunda. Ketika dia baru basuh wajah, basuh tangannya ntar dulu karena sibuk, ada handphone, dia jawab WhatsApp, ya, dia kemana dulu, baru terus dia terusin. Itu tidak boleh. Ya, bahkan bisa batal kalau dalam durasi yang bagian yang tubuh yang dia basuh tadi udah kering. Nah, boleh dengan makruh kalau dia sela tadi, dia tunda tadi pembasuhan berikutnya, ya, selama yang basuh sebelumnya tadi masih basah. Ya. Namun yang sunnah adalah mualah, berturut-turut. Setelah dia basuh wajah, dia basuh tangan. Kalau dia basuh wajah masih basah, kemudian dia jawab handphone, dia kemana. Kemudian wajahnya masih basah, dia terusin. Oh iya tadi saya wudhu, saya terusin. Nah, itu boleh, namun makruh. Namun kalau sudah kering, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kemudian mana lagi tadi? Wattayamun. Wattayamun artinya dia mendahulukan bagian yang kanan. Ketika dia basuh tangan, kanan. Ya. Kanan dulu, 3 kali. Jadi 3 kalinya itu kan taslis tadi 3 kali, ya di kanan dulu 3 kali. Jangan kanan, kiri, bukan. Tapi 3 kali di kanan. 3 kali di tangan kiri. 3 kali tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Begitu juga dengan di kaki. Ya. Kemudian italatul gurrah. Ya. Dan memperpanjang gurrah. Wat tahjil, wa tarkul isti'anah. Ya. Dan dia meninggalkan minta tolong kepada orang lain. Ya. Baik. Kemudian baru dia nanti baca doa, ya, dengan doa yang boleh asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Atau juga dia boleh baca doa Allahumma, ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Nah, itu boleh juga. Ya. Ini sampai jam berapa Pak Bayu? Cukup nggak apa-apa. Nah, tarkul isti'anah itu maksudnya adalah dia tidak apa namanya? Tidak minta tolong ke orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dia tidak bisa menggerakkan tubuh dia dan yang lainnya. Ya. Baik, silakan yang lain, silakan kalau mau tanya, Fadol.